setahun lebih pasca transisi kekuasaan, kita semua merasakan ada yang berubah. Bukan cuma soal siapa yang duduk di istana, tapi soal bagaimana atmosfer demokrasi kita perlahan menjadi sesak. Teman-teman, saya akan membedah sebuah dokumen visual penting yang baru saja mengguncang diskursus publik kita, film dokumenter Dirty Vote 2 O3. O3 bukan rumus kimia, melainkan akronim dari otot, otak, dan ongkos. Kenapa ini penting? Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat film ini bukan sekedar tontonan politik. Ini adalah autopsi terhadap tubuh demokrasi Indonesia yang sedang dimatikan perlahan-lahan. Film ini membongkar bagaimana sebuah rezim yang sadar dirinya memiliki legitimasi moral yang rapuh membangun benteng kekuasaan menggunakan 3 pilar mematikan tadi. Mari kita masuk ke pilar pertama, otak. Dalam film ini, otak bukan soal kecerdasan membangun bangsa, tapi kecerdasan memanipulasi aturan main. Kita menyebutnya dalam teori hukum sebagai autokratik legalism, menggunakan cara-cara legal untuk tujuan yang otoriter. Film ini menyoroti fenomena kabinet obesitas. Bayangkan, kabinet terbesar sejak era reformasi, 49 menteri, 50 lebih wakil menteri. Apakah ini untuk efektivitas kerja? Tentu tidak. Analisis film ini, dan saya setuju sepenuhnya, menyimpulkan bahwa ini adalah strategi bagi-bagi kue. Data berbicara, hampir 50% kursi menteri diberikan kepada koalisi pendukung, sisanya dilempar ke BUMN. Ini adalah rezim membeli kesunyian dengan merangkul semua lawan masuk ke dalam kekuasaan. Fungsi checks and balances yang menjadi nyawa demokrasi dimatikan. DPR menjadi stempel, oposisi menjadi nihil. Yang lebih mengerikan dari sisi hukum adalah penyalahgunaan kewenangan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi. Amnesti yang seharusnya hak prerogatif suci untuk kasus kemanusiaan kini dipolitisasi, digunakan sebagai alat tawar. Bergabunglah dengan kami, maka kasusmu diputihkan. Lawan kami, maka kasusmu dihidupkan. Ini merusak sendi paling dasar dari negara hukum, equality before the law. Setelah aturan diakali, otak, rezim butuh pelindung fisik. Inilah pilar yang kedua, otot. Dirty Vote 2 menyoroti bagaimana TNI dan Polri tidak lagi ditempatkan sebagai alat negara, melainkan alat kekuasaan. Ada upaya sistematis untuk mengembalikan dwi fungsi ABRI dalam kemasan baru. Film ini menyebut tentara makan dengan sejarah kelam diaktifkan kembali. Figur-figur X, tim Mawar yang terbukti secara historis bermasalah dengan HAM, kini memegang posisi strategis. Lihatlah produk legislasinya, revisi Undang-Undang Polri dan KUHP yang didorong sangat agresif. Kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan, pemblokiran internet sepihak, perpanjangan masa penahanan. Teman-teman, ini bukan ciri negara demokrasi, ini ciri police state. Film ini juga mengungkap fakta pelanggaran pasal 28 Undang-Undang Polri di mana puluhan perwira aktif rangkap jabatan di Kementerian Sipil. Tujuannya apa? Film ini menyimpulkan untuk mengamankan demonstrasi dan membungkam suara kritis. Polisi dan militer disiapkan untuk perang melawan musuh negara, tapi untuk menjadi benteng menghadapi rakyat sendiri yang kritis. Ini adalah ancaman nyata bagi civil liberty atau kebebasan sipil kita. Pilar terakhir yang paling logis, pilar yang ketiga, ongkos. Mesin politik otot dan otak itu butuh bensin yang mahal. Dari mana uangnya? Di sini film ini membongkar relasi gelap antara penguasa dan pengusaha. Ada istilah menarik, patriot bond atau obligasi patriot. Terdengar nasionalis kan?
13 tycoon besar di Indonesia ditekan atau diajak menaruh dana triliunan rupiah. Total target 51,7 triliun ke dalam instrumen negara seperti Danantara. Ini adalah bentuk asuransi politik pengusaha setor modal, imbalannya bisnis mereka tidak diganggu, izin dimuluskan, dan kompetitor disingkirkan lewat instrumen hukum. Ini melahirkan ekonomi yang oligarkis dan predatoris. Di level bawah ada koperasi desa dan merah putih, terdengar mulia untuk ekonomi rakyat. Tapi film ini membedah bahwa ini adalah sel-sel politik baru, mirip seperti strategi Golkar masa Orde Baru. Koperasi ini menjadi alat kontrol massa, mendistribusikan bansos atau program makan siang gratis, sekaligus mengunci loyalitas suara untuk pemilu 2029. Desa dikepung, kota dikuasai. Lalu apa dampaknya bagi kita, bagi generasi kita? Pemerintah selalu mendengungkan Indonesia Emas 2045. Tapi jika kita tarik garis lurus dari analisa di Report 2 hari ini ke 20 tahun ke depan, saya pesimis kita akan melihat emas, melainkan kita akan melihat besi. Jika pola O3 ini terkonsolidasi selama 20 tahun, yang pertama, hukum akan mati suri di tahun 2045. Kita mungkin punya gedung pengadilan yang megah, tapi keadilan tidak tinggal di sana. Hukum sepenuhnya menjadi alat gebuk penguasa, rule by law, bukan rule of law. Yang kedua, matinya meritokrasi. Anda pintar, Anda yang berintegritas tidak akan bisa naik ke panggung kepemimpinan jika tidak punya ongkos atau tidak menjadi bagian dari otot rezim. Indonesia 2045 akan dipimpin oleh anak cucu oligarki yang berkuasa hari ini, feodalisme modern. Yang ketiga, masyarakat sipil yang lumpuh dengan teknologi pengawasan yang disahkan lewat Undang-Undang Polri yang baru. Setiap kritik di media sosial di masa depan bisa berujung pada pemiskinan atau penahanan. Jadi alih-alih menjadi negara maju yang demokratis, kita berisiko menjadi negara korporasi fasis, negara yang dikelola seperti perusahaan pribadi milik segelintir elit, dijaga oleh militer, dan rakyat hanya dianggap sebagai konsumen atau buruh murah. Film Dirty Vote 2 O3 bukan sekedar serangan politik kepada siapapun. Ia adalah cermin retak wajah hukum kita. Otot, otak, ongkos yang dipertontonkan adalah resep sempurna menuju kegagalan negara demokrasi. Indonesia Emas 2045 tidak boleh dibangun di atas fondasi ketakutan dan manipulasi. Ia harus dibangun atas supremasi hukum yang adil. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton film ini mengangguk setuju lalu kembali tidur? Tentu tidak. Sebagai mahasiswa hukum, calon pembela keadilan, dan bagian dari masa depan bangsa ini, saya punya 2 saran konkret dan 1 harapan besar. Yang pertama, literasi hukum sebagai perlawanan. Saran pertama, jadikan literasi hukum sebagai senjata. Jangan biarkan autokratik legalisme, pemanfaatan hukum untuk kekuasaan, berjalan mulus tanpa kritik. Setiap kali ada revisi undang-undang yang mencurigakan seperti Undang-Undang Polri atau TNI, kita harus membedahnya, menulis kajian, dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun kita tahu jalannya terjal, diam adalah pengkhianatan. Yang kedua, membangun aliansi sipil. Saran kedua, kita harus keluar dari menara gedung kampus. Mahasiswa hukum harus bersatu dengan elemen masyarakat lain, buruh, petani, dan komunitas desa. Kita harus mengedukasi mereka bahwa serangan pajar atau bansos politik hari ini dibayar mahal dengan masa depan anak cucu mereka. Kita harus memutus rangkai ongkos politik ini dari akarnya.
Harapan saya di tahun 2045 nanti saat Indonesia genap 100 tahun, kita tidak mewarisi negara yang hanya berupa cangkang, terlihat demokratis dari luar tapi busuk di dalam. Saya berharap generasi kita adalah generasi yang berani mengambil alih kemudi, mengembalikan hukum pada rohnya, yaitu untuk bonum common, kebaikan bersama, bukan kebaikan segelintir taikon. Karena nasib bangsa ini ada di pundak kita yang berani bersuara hari ini. Teman-teman, belum kering air mata kita menyaksikan kehancuran mengerikan yang melanda Aceh dan Sumatera di penghujung 2025 ini. Bayangkan, banjir bandang ganas menerkam tanpa ampun, jembatan-jembatan vital putus surut, rumah-rumah warga rata dengan tanah, sawah produktif tenggelam, dan ribuan nyawa melayang sia-sia. Data BNPB hingga 16 Desember mencatat 1053 jiwa tewas dan lebih dari 1 juta pengungsi mengungsi di posko darurat, dan kerugian ekonomi mencapai 68 triliun yang memukul tulang punggung rakyat miskin. Media massa buru-buru menempelkan label bencana alam, pemerintah daerah melempar dalih curah hujan ekstrim atau faktor hidrometeorologi semata. Tapi sebagai mahasiswa calon sarjana hukum, saya menolak narasi ini. Ini bukan sekedar musibah langit, banyak kejanggalan yang ditemukan. Saya merasa ini bom waktu ekologis yang dipicu oleh manusia congkak, bodoh, dan semena-mena. Mari kita mulai dari bukti paling mencolok yang tak bisa dibantah. Video-video viral yang merebak di media sosial direkam langsung oleh warga di lapangan. Bukan ranting pohon patah alami, bukan semak belukar liar, ataupun puing-puing alam yang hanyut bersama arus bah ganas itu yang terapung deras-deras menyumbat sungai dan menghantam pemukiman warga adalah gelondongan kayu besar-besar, terpotong rapi presisi seperti hasil pabrik, ujung-ujungnya rata, mulus, berkas gergaji kain saum mesin berbahan bakar. Terlihat jelas di Aceh Tamiang, Sungai Garoga, hingga Botong Atoy yang berdekatan dengan ekosistem Leuser yang dilindungi. Teman-teman, angin puting beliung mana mungkin memotong kayu serapi itu? Hujan deras 300 mm per hari tak mungkin mesin gergaji diasal. Ini bukan kebetulan alam, ini corpus delicti otentik, barang bukti kejahatan pembalakan liar legal yang sudah disiapkan di hulu daerah aliran sungai. Kayu-kayu itu sengaja ditebang, dipotong, ditumpuk, lalu banjir bawa mereka turun, menyumbat aliran sungai, menaikkan volume air bah secara dramatis, menghancurkan jembatan, menabrak rumah, dan menewaskan rakyat tak berdosa. Kapolri Listoyo Sigit Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sudah membentuk Satgas Gabungan Polri Kemenhub untuk usut tuntas hasil forensik awal ungkap alat berat ilegal bukanlah hancuran di hutan lindung dan jejak truk pengangkut kayu sebelum banjir datang. Pegiat lingkungan bahkan temukan 300 meter kubik gelondongan tersisa sehari sebelum bencana di Botong Atoy. Ini bukti sistematis terorganisir. Dalam doktrin hukum, kita mengenal istilah force majeure atau vis majeure, keadaan memaksa yang murni datang dari alam, di luar kendali manusia yang sepenuhnya, seperti kehendak Tuhan yang tak terelakkan. Tapi teman-teman, keberadaan kayu potong rapi ini langsung mengubah status dari kejadian dari bencana alam jadi man-made ecological disaster, bencana ekologis buatan manusia akibat kelalaian hingga kesengajaan. Hutan lindung yang berfungsi sebagai spons raksasa penyerap air jadi lereng longsor kilat yang mematikan. Hutan yang seharusnya menahan air malah jadi pluromerium lumpur saat hujan datang. Manusia congkak ini bukan korban alam, mereka arsitek kematian massal. Yang membuat darah saya mendidih adalah keterlambatan respons bantuan pemerintah yang mematikan. Bayangkan, hingga hari ke-10 pasca bencana, ribuan pengungsi di posko-posko darurat Aceh dan Sumatera Utara masih kedinginan menggigil tanpa tenda waterproof
kelaparan parah tanpa makanan bergizi. Laporan warga dan aktivis lapangan sebut puluhan orang meninggal bukan karena banjir langsung, tapi hipotermia akibat kedinginan ekstrim dan malnutrisi karena kelaparan. Minsan baru tiba setelah 5 hari penuh logistik dan makanan, obat-obatan macet di birokrasi rumit antara pusat dan daerah. BNPB lambat alokasikan dana darurat, sementara pemerintah daerah kewalahan total tanpa dukungan memadai. Dari perspektif hukum tata negara, ini maladministrasi murni dalam bentuk omission atau pembiaran. Negara melanggar tegas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, khususnya pasal 18 yang mewajibkan respon cepat dalam 72 jam pertama. Prinsip Golden Hour, penyelamatan jiwa diabaikan. Ini juga langgar asas good governance dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Lebih parah, ini kontra Undang-Undang 1945 yang mewajibkan negara menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan fakir miskin serta anak terlantar. Rakyat pengungsi adalah prioritas konstitusional, bukan sekedar penerima sisa-sisa bantuan. Birokrasi pusat daerah yang tumpang tindih jadi alasan. Itu dalih lemah, eksekutif gagal koordinasi, legislatif diam, yudikatif harusnya sudah siap tuntut pertanggungjawaban. Dengan 1053 nyawa raib, 3,3 jiwa terdampak langsung, infrastruktur lumpuh total, dan rugi 68 triliun. Kenapa pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional? Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang penanggulangan bencana secara jelas mengatur kriteria skala nasional, dampak lintas provinsi, korban jiwa ratusan, pengungsi jutaan, dan kebutuhan bansos prioritas dan APBN. Semua syarat terpenuhi, status ini wajib didekati oleh eksekutif ke presiden untuk alokasikan dan data darurat tak terbatas, mobilisasi TNI Polri penuh, dan prioritas logistik nasional. Ini omission fatal tata negara yang bikin kematian lanjutan negara delman secara tidak langsung sebagai penyebab via pembiaran, langgar pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana akuntabilitas eksekutif, di mana tuntutan DPR untuk hak angket bencana. Ini kegagalan sistematik yang harus diadili di Mahkamah Konstitusi. Jika korban class action, mari kita bedah lebih dalam dengan pisau analisis hukum pidana dan perdata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 88 terapkan asas strict liability atau tanggung jawab mutlak korporasi pemilik konsesi, hak pengusahaan hutan, izin tambang atau sawit yang berbatas das kritis harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan serius tanpa perlu bukti unsur kesalahan. Cukup bukti kausalitas kayu dari wilayah mereka. Pasal 69 ancam pidana deforestasi hingga 5 tahun penjara dan denda miliaran. Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 larang tebang liar di hutan lindung. Bencana rencana tata ruang wilayah dilanggar habis-habisan dengan 1907 izin usaha pertambangan serampangan. Pejabat pemberi izin tutup mata. Itu maladministrasi yang pidana per Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Negara gagal penuhi Undang-Undang 1945 Pasal 28 Ayat 1 hak atas lingkungan hidup baik dan sehat, serta Pasal 33 Ayat 3 bumi dan air dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk cokong rakus.